Jasmine di Jari Jasmine Channel. Kita jangan takut. Kisah nyata, jadi jangan takut. Kali ini Zara mau cerita tentang kisah nyata yang dialami sama kakak kandung Zara. Ini bener-bener kisah nyata. Jadi gini ceritanya. Dulu itu kakak aku kan kerjanya tuh ganti-ganti serabutan gitu. Pernah juga jadi supir salah satu taksi. Dan udah malam nih keadaannya, dan dia harus mengantarkan penumpang ke daerah yang di ujung banget. Misalnya tuh kayak apa ya, ke daerah Bekasi tapi yang di ujungnya itu apa namanya, Babelan atau apa gitu, aku lupa. Dan sampai sana tuh sekitar, karena dulu udah beberapa tahun lalu, nggak seperti sekarang udah agak rame, dan emang udah rame. Kalau dulu kan kayak masih yang pabrik, kayak yang kanan kiri tuh masih kayak pohon-pohon banyak gitu ya. Aku juga pernah ke sana karena rumah temen sahabat aku tuh ada di sana. Dan emang jauh banget waktu itu aja aku jalannya malam, dan emang jauh sih, di ujung kayak yang kok nggak sampai ya gitu, nggak sampai udah lama gitu. Dan katanya kalau siang tuh emang macet. Jadi aku udah pernah ke sana, jadi aku tahu keadaannya, dan itu juga beberapa tahun setelah kejadian kakakku itu. Dan kakak balik lagi ke cerita kakakku yang nganterin penumpang ke daerah Babelan sana, tapi katanya sih lebih ujung dari Babelan sana, aku nggak tahu nama daerahnya. Sekitar sampai sana jam 1-an lah ya, jam 1 jam 2-an. Setelah itu kan dulu itu belum ada kayak apa sih, ojek driver online gitu. Jadi masih yang di stopin datang gitu kan, di stopin atau ditelepon ke kantornya baru jemput. Nah, setelah sudah mengantar sampai ke rumah penumpangnya, otomatis pulangnya harus sendiri dong, ya kan. Dan kakakku ini salah satu orang yang sensitif dan agak berani, nggak agak sih, emang berani gitu. Jadi aku punya 2 kakak dan dua-duanya ini berani, jadi nggak takut sama yang kayak gituan. Ini kakak kedua aku, dan balik lagi dia harus balik pulang ke rumah melewati jalan-jalan. Jadi sebelum ke tempat tujuan penumpangnya itu jalanannya emang udah sepi, udah kayak pabrik, ini sepi, udah sepi. Ditambah harus sendirian balik, dan perjalanannya cukup jauh gitu. Sehabis itu dia jalan pulang balik, terus kan jalanannya kayak terus gitu ya, tapi sepi. Gak lama dia nyium bau anyir. Bau anyir tuh bau anyir bau bunga gitu, wangi deh ceritanya gitu. Terus dan gak lama kan, kalau aduh aku merinding. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Gak lama itu dia melihat di spion yang ada di dalam mobilnya. Sampai keselakan. Aku yang ngebayangin gitu kalau aku di posisi itu, pas lihat di spion mobilnya itu, ternyata ada perempuan cantik tapi pucet lagi duduk di belakang. Takut nggak sih gila gini? Takut. Kenapa sih harus malam-malam ceritanya? Jadi pusing. Dan akhirnya lihat spion itu ada seorang cewek cantik tapi pucet. Bayangin dong, dari mana masuknya padahal mobilnya jalan,
nggak ada berhenti, pintu nggak ada yang kebuka, udah deh perempuan. Kalau aku nggak usah dibayangin ya, kaget banget pasti. Tuh kan nggak tahu kenapa tiba-tiba batuk-batuk, aneh banget. Jadi bau mistis, tapi aneh. Lanjut, udah ngeliat ke spionnya ada perempuan itu, jadi kakakku kayak gini deh, nyetir terus baca-baca gitu kan di dalam hati pasti. Terus lihat masih ada, lihat dia takut nggak takut juga, kaget nggak kaget juga, semuanya bercampur aduk. Akhirnya diberaniin nanya, mau ngapain? Kalau nggak salah pertanyaannya itu ya, mau ngapain? Ya masih bisa nanya, masih bisa nanya. Bayangin gimana kalau kamu yang nanya, kaget gak atau takut gak? Takutnya itu apa? Takutnya itu kalau dijawab terus tiba-tiba gitu, atau berubah, atau tiba-tiba di sebelah kiri atau di depan, nggak bisa bayangin, takut. Lanjut, tetep perempuan itu nggak jawab. Terus sambil, kalau nggak salah satu pertanyaan di waktu kakakku cerita, terus ngeliat lagi masih ada. Dan tadi ada sampai beberapa lama, pas lihat lagi udah nggak ada. Terus pas lihat nggak ada, kelelahan lah kakak aku ini, karena shock, kaget, segala macem. Aku aja nyeritain sampai kayak ngikut ngebayangin, ngerasain. Mungkin di tempat rame dia berhenti atau bernapas, atau kayak orang kan kalau yang udah abis ngalamin kejadian mengejutkan dan menakutkan pasti di tempat rame atau di tempat yang banyak orang pasti teriak atau gimana, kayak gitu, kayak melepaskan gitu kan. Contohnya kayak gitu. Atau minum langsung, udah tuh. Dan kirain perasaan dia, kesialannya cuma itu aja. Dan beberapa hari kemudian dia nabrak kucing. Aku lupa di daerah mana, apa di daerah situ apa bukan di daerah situ. Sehabis aku ketemu perempuan yang ini nih, nabrak kucing. Setelah nabrak kucing, karena mitosnya itu adalah gak boleh ya nabrak kucing, nanti bakal dapet mitosnya tuh kayak sial. Karena dulu bener-bener aku alamin. Jadi mama aku tuh pernah nabrak kucing, terus ada 2 mobil, satu mobilnya itu hilang, bener-bener hilang dari garasi setelah nabrak kucing ini. Dan ada lagi kejadian yang dialami keluarga aku, temen aku setelah nabrak kucing tuh ada beberapa kejadian, dan kayak emang oh iya ya benar ya gitu, kayak kita membenarkan gitu, tapi Allahu alam. Dan setelah nabrak kucing, kan karena itu benar-benar tidak sengaja kan, jadi turun terus ngambil, pakai bajunya dibuka, di apa, diberesin ininya, mayat kucingnya. Ya ada suara, jadi kayak dibuka bajunya, terus dibuat ngebungkus mayat kucing itu, dan dikuburin secara layak sama kakak aku, nggak ditinggalin juga kan, karena kita apa sih, menjaga-jaga aja, karena kan kucing itu kesayangan Nabi juga. Dan setelah nabrak kucing itu, barulah kakak aku berhenti jadi supir taksi itu. Sekarang alhamdulillah kakak aku masih diberi kesehatan dan udah punya 3 anak sekarang. Dulu kayak yang masih belum nikah, itu kejadian itu belum nikah, sekarang udah punya 3 anak alhamdulillah. Dan kakak aku yang kedua itu cukup sensitif banget, yang paling sering digangguin dimanapun kapanpun. Sekarang dia udah usaha dagang, dan banyak banget cerita juga dari dia di kejadian dia pas dagang.
atau apapun setelahnya, sesudahnya, nanti bakal kita ulas lagi kalau kalian mau. Dan ayo dong, cerita kakaknya lagi. Dan ini benar-benar emang kisah yang dialami kakak aku. Gimana ceritanya? Cukup menegangkan bukan kali ini? Udah ngerasain takut? Kita jangan takut, kisah nyata. Jadi jangan takut. Ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat malam, mimpi indah. Jangan lupa berdoa. Subscribe, like, komen, dan share.